see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? Semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Sri Interwau, Prodi Pendidikan Biologi, salah satu mahasiswi Universitas Nias Raya. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelum kita membahas organ-organ apa saja yang termasuk pada sistem ekskresi pada manusia ini, kita ketahui dulu apa itu sistem ekskresi pada manusia. Nah, sistem ekskresi ini adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, yang dimana zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa lain juga yang bersifat toksik atau disebut dengan racun. Apabila kita tidak membuang atau mengeluarkan zat tersebut, maka akan menumpuk di dalam tubuh sehingga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan kita. Nah, pada sistem ekskresi ini saya akan membahas organ-organ apa saja yang berperan pada sistem ekskresi. Yang pertama saya akan membahas organ ginjal, yang dimana organ ginjal ini merupakan organ utama pada sistem ekskresi manusia yang berbentuk seperti kacang. Ginjal ada dua bagian yang terletak di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, tepat berada di bawah hati dan limpa. Pada tubuh manusia dewasa, ginjal biasanya memiliki panjang sekitar 11 cm, sedangkan berat dan besarnya berbeda, jadi tergantung jenis kelamin. Misalnya pada lelaki dewasa, rata-rata ginjal memiliki ukuran panjangnya kira-kira sekitar 11,5 cm, lebar sekitar 6 cm, dan ketebalannya 3,5 cm. Dengan berat sekitar 120 sampai 170 gram atau kurang lebih 0,4% dari berat badan. Sedangkan pada ginjal wanita dewasa berat ginjal sekitar 115 sampai 155 gram. Volume rata-rata ginjal adalah 146 cm3 di kiri dan 134 cm3 di kanan. Organ ginjal ini sebagai alat ekskresi yang berfungsi melakukan penyaringan terhadap darah di dalam tubuh. Selain itu, ginjal juga dapat mengatur tingkat keseimbangan air dan mengatur konsentrasi garam yang ada pada tubuh. Ginjal juga dapat menerima darah dari sepasang arteri renalis, kemudian darah keluar juga lewat vena renalis, di mana setiap ginjal berhubungan dengan ureter. Nah, pada ginjal menjalankan 3 tahapan dalam proses pembuangan, yang dimana termasuk penyaringan yang disebut dengan filtrasi, penyerapan kembali yang disebut dengan reabsorpsi, dan pengumpulan yang disebut dengan augmentasi. Jadi pada tahap penyaringan atau filtrasi, ginjal menyaring cairan dalam darah sebelum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan ini akan tersaring berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, dan sudah tidak mengandung lagi protein dan darah. Kemudian pada penyerapan kembali atau disebut reabsorpsi terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus contortutus proximal, menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya pada pengumpulan atau disebut dengan augmentasi. Dalam tahap ini terjadi pengumpulan cairan yang telah dilakukan dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi pada tahapan terakhir ini terjadi di bagian tubulus contortus distal. Jadi cairan yang dihasilkan oleh tahapan ini sudah berbentuk urin sesungguhnya. Proses pembentukan urin yang pertama filtrasi, yang dimana pada filtrasi proses penyaringan sel-sel darah. Yang pertama pada filtrasi, yang dimana proses penyaringan sel-sel darah hasil dari proses filtrasi berupa urin primer
yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino. Akan tetapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Pada reabsorpsi, proses penyerapan kembali, yaitu zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubulus, hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Selanjutnya pada augmentasi, yang dimana proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya, hasil dari proses augmentasi ini adalah urin sesungguhnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu organ kulit pada sistem ekskresi, di mana kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh. Jadi sama seperti pada ginjal, kulit ini juga memiliki peran dalam sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain itu, fungsi dari kulit adalah melindungi tubuh terhadap patogen dan kehilangan air yang berlebihan. Jadi kulit terdiri dari 3 macam lapisan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri. Yang pertama dulu epidermis, yang disebut dengan lapisan kulit ari, di mana epidermis ini adalah sebuah lapisan paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk ini merupakan sebuah sel-sel mati yang mudah mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah, serta serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Sementara lapisan Malpighi adalah sebuah lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk, yang tersusun dari sel-sel yang hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Di dalam lapisan Malpighi terdapat sebuah pigmen yang dapat menentukan warna kulit, serta melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Yang kedua, dermis atau disebut dengan lapisan kulit cangat. Dermis ini adalah sebuah lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis dan terdiri dari beberapa jaringan, termasuk pembuluh kapiler yang bertugas untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit, kelenjar keringat yang bertugas untuk menghasilkan keringat. Jadi pada kelenjar minyak yang akan menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Jadi di sini pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Ujung-ujung saraf yang meliputi ujung saraf perasa, beraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan, dan kantung rambut yang menjadi tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Selanjutnya lapisan bawah kulit, yang dimana lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan lapisan dermis yang dibatasi oleh sel lemak. Dan lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Selanjutnya organ paru-paru pada sistem ekskresi, yang dimana paru-paru ini memiliki sepasang di dalam tubuh manusia, yakni paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi kedua paru-paru ini terletak di rongga dada, di mana paru-paru kanan biasanya lebih besar, sementara paru-paru kecil yang berdekatan dengan jantung lebih kecil. Paru-paru ini juga salah satu organ dalam sistem pernapasan atau disebut dengan respirasi, dan juga berhubungan dengan sistem peredaran darah atau disebut dengan sirkulasi. Serta paru-paru juga berperan pada sistem ekskresi. Jadi fungsinya itu mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau disebut dengan karbon dioksida dan H2O yang disebut dengan uap air. Sedangkan pada sistem ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida
atau disebut dengan CO2 dan uap air yang disebut dengan H2O, yang dimana karbon dioksida ini dan uap air dikeluarkan dan dilepaskan paru-paru melalui hidung. Di dalam tubuh kita, fungsi utama paru-paru memang sebagai alat pernapasan. Namun karena bagian ini juga merupakan mengekskresikan zat sisa metabolisme, maka paru-paru juga memiliki peranan dalam sistem ekskresi. Karbon dioksida dan air dari hasil metabolisme, yang dimana jaringan ini akan diangkut oleh darah lewat vena untuk dibawa ke jantung. Kemudian dari jantung akan dipompakan ke paru-paru untuk berdifusi di alveolus. Selanjutnya H2O dan CO2 dapat berdifusi atau dapat diekskresikan di alveolus paru-paru. Karena di sana pada alveolus bermuara banyak kapiler yang mempunyai selaput tipis. Adapun yang berhubungan dengan adapun organ yang berhubungan dengan paru-paru seperti trakea, bronkus, lobus, alveolus, dan pleura. Yang pertama dulu pada trakea, yang dimana trakea merupakan lanjutan saluran nafas dari laring sebagai perantara antara laring dan pada bagian paru-paru lainnya, yang dimana trakea ini juga sebagai batas antara sistem respirasi bagian bawah dan bagian atas. Sistem respirasi bagian atas diantaranya bagian-bagian hidung dan laring. Yang kedua, bronkus atau sering disebut dengan sebagai percabangan dari trakea yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan benda asing dan kotoran yang masuk dalam saluran pernapasan. Jadi, fungsi ini dilakukan oleh silia yang ada pada dinding bronkus. Nah, selanjutnya pada lobus. Pada paru-paru juga terdapat beberapa lobus, diantaranya 3 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Jadi lobus ini pada paru-paru kanan dipisahkan oleh patahan miring dan patahan lurus. Sedangkan pada paru-paru kiri hanya dipisahkan oleh patahan lurus. Selanjutnya alveolus atau disebut juga dengan kantung udara yang muncul dari bronkiolus yang memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran udara. Selanjutnya pada pleura, yang dimana merupakan selaput tipis yang menyelubungi paru-paru, terdiri dari 2 jenis, yakni pleura viscerali yang selanjutnya pada pleura, yang merupakan selaput tipis yang menyelubungi paru-paru, yang terdiri dari 2 jenis, yakni pleura visceral sebagai selaput yang membungkus paru-paru dan pleura parietal sebagai selaput yang melapisi rongga dada. Jadi di antara 2 selaput ini terdapat cairan yang berfungsi sebagai pelumas untuk menghindari gesekan antara paru-paru dan dinding dada. Selanjutnya organ hati pada sistem ekskresi, yang dimana hati ini merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh yang terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah dari beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Jadi, pada proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi karena mengekskresikan getah empedu dan urea. Jadi, pada hati ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, menghasilkan getah empedu, yang dimana getah empedu itu merupakan getah hasil perombakan sel darah merah
di mana getah ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama garam empedu dan zat warna empedu. Garam empedu ini bertugas untuk mengemulasi lemak, sementara zat warna empedu adalah yang membuat feses dan urin yang dikeluarkan bersamaan dengan getah empedu sehingga kekuningan. Yang kedua, fungsi hati itu dapat menghasilkan urea dan amonia, yang dimana urea dan amonia ini merupakan salah satu hasil dari perombakan protein yang harus dibuang dari tubuh karena beracun. Lalu urea ini akan diserap ke dalam darah, lalu disaring oleh ginjal, lalu keluar dari tubuh bersama urin. Sementara pada amonia akan diikat oleh ornitin yang kemudian dibawa keluar bersama urin atau dimasukkan ke dalam empedu. Jadi amonia ini yang dapat menyebabkan urin berbau menyengat. Selanjutnya, hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua. Jadi hasil perombakan dari sel darah merah ini disebut dengan globin, zat besi dan heme. Zat besi dan globin melakukan proses ulang untuk menghasilkan hemoglobin yang baru, jadi dapat digunakan oleh tubuh kembali. Sedangkan untuk heme itu akan diubah menjadi bilirubin atau biliverdin yang nantinya akan dioksidasi di usus menjadi urobilin yang berguna sebagai zat warna urin dan feses. Selanjutnya, fungsi hati itu dapat mensintesis beberapa zat. Selain sebagai tempat untuk menghasilkan empedu, hati juga berfungsi dalam sintesis zat. Hal ini dapat disebabkan atau dikarenakan hati dapat mengeluarkan beberapa enzim, yang salah satunya adalah enzim arginase. Jadi enzim ini berfungsi untuk mengubah arginin menjadi urea dan ornifin yang dapat meningkatkan NH3 dan CO2. Baik, demikian saja pembahasan tentang materi sistem ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat.